Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, terutama ibadah as-siyam atau ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kalimat yang paling istimewa dalam Islam. Dia seperti puncaknya derajat orang-orang yang ahli ibadah. Ada ikhlas derajat pertama, ada istiqomah derajat kedua, dan yang terakhir adalah takwa derajat ketiga. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak kebaikan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya firman Allah di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Dan Allah memberikan kepada dia rezeki-rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Itu di antara sekian banyak janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Allah menjanjikan jalan keluar. Kata para ulama, kalimat makhraja atau jalan keluar itu adalah kalimat yang diilustrasikan seolah-olah kita berada di dalam sebuah tempat yang sangat sempit, sehingga kita tidak punya ruang atau celah untuk bernafas kecuali sekecil lubang jarum. Coba kita bayangkan makna makhraja. Ketika kita terkurung di sebuah tempat yang sangat sempit, pengap, tidak ada udara, nggak ada oksigen, dan kita kesulitan untuk bernafas, sesak nafas, seolah-olah hanya ada lubang sekecil lubang jarum untuk kita bernafas. Orang-orang yang mengidap penyakit sesak nafas, asma, atau yang kena virus tertentu, mungkin mereka tahu betul betapa sempitnya kehidupan ketika sesak nafas. Seolah-olah kita hanya punya celah sekecil lubang jarum untuk bernafas. Lalu tiba-tiba Allah mengeluarkannya dari keadaan yang susah itu. Tiba-tiba dia berada di sebuah tanah lapang dengan udara yang sangat segar, sejuk, luas, dan dia bisa menghirup udara itu sedalam mungkin dan memenuhi rongga-rongga paru-parunya, dan dia merasakan kenyamanan dan keleluasaan. Itulah makhraja. Pernahkah kita merasakan kesempitan hidup? Pernah merasa bahwa seolah-olah hidup itu sudah tidak ada celah bagi kita untuk merasa nyaman? Kita dihimpit dari berbagai macam arah, dihimpit dari sisi ekonomi, dihimpit dari sisi perasaan, dihimpit dari sisi pertemanan, dihimpit dari sisi keluarga. Semua penjuru menghimpit kita, seolah-olah kita nggak punya ruang sama sekali untuk bergerak. Rasanya hidup ini sempit sekali. Kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Maka makhraja yang Allah janjikan, tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar dari semua himpitan itu. Hidup kita berubah drastis dari himpitan menjadi kelapangan. Dari himpitan hidup menjadi kenyamanan. Semuanya memudahkan kita. Dari sisi keuangan, harta, materi, dari sisi finansial kita dilapangkan, dari sisi keluarga kita dibahagiakan, semuanya berbesar hati untuk kita. Dari sisi pertemanan kita didatangkan orang-orang baik. Dari sisi perasaan kita disenangkan, kita dipuaskan. Itulah makhraja yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Dan ternyata bukan hanya makhraja, Allah lanjutkan kalimatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak pernah duga-duga. Kalau kita masih bisa menduga sumbernya, jalannya, maka bukan itu yang Allah maksud. Oh, saya akan dapat dari pekerjaan ini. Oh, saya akan dapat dari orang yang bayar hutang. Oh, saya akan dapat dari apa dan seterusnya. Bukan itu yang Allah maksud. Justru yang tidak pernah kita pikirkan, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkannya dalam kehidupan kita dengan jumlah rezeki yang memuaskan hati kita.
Mau mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan, tiba-tiba dapat order apa, tiba-tiba dapat pekerjaan apa, tiba-tiba dapat project apa, tiba-tiba mendapatkan jodoh yang kita nggak pernah menduga. Ternyata orang yang selama ini kita punya perasaan tetapi kita nggak berani mengungkapkannya, ternyata dia menerima lamaran kita. Ternyata kita mendapatkan rezeki keturunan, anak yang soleh atau soleha. Banyak bentuk rezeki yang tidak terduga-duga. Seperti Allah berikan keturunan yang istimewa kepada Nabi Yakub, yaitu Yusuf, kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail, atau kepada Nabi Daud, yaitu Sulaiman. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan, fattakullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertakwa? Belajar itu di bulan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Barakallahu fikum.